Seperti apa Pak Nasir kalau melihat Persiraja hari ini? Saya Ya. yang paling penting saya bangga ketika saya bisa beli tiket, saya nonton Oh, sesuai Bapak dengan beli kesukaan tiket saya. juga kalau nonton. Bapak juga bergabung di partai politik, sudah bergabung Pak. Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Pak Nasir setelah pensiun, jabatan terakhir di birokrasi Kadis Sosial Pak, Kadis Sosial Ya. pemerintah Aceh ya. Tapi juga aktif menjadi pendonor darah Pak. Saya menarik lihatnya. Sudah ini tahun 2017 sudah 50 kali Pak. Ya. 50 kali donor darah. Kalau sekarang berapa kali sudah Pak? Kan setelah ini pasti ada donor lagi. Saya begini, saya ingin ini sebenarnya saya bawa kemari untuk menjadi motivator. Pasti. Ya. Saya kepingin orang memahami setetes darah itu butuh sekali untuk orang lain. Banyak sekali menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi saya ini kalau saya ini sudah terlambat memahami ini. Oke. Oke. Baru segitu. Ya. Ini yang dapat ini. Tetapi sekarang posisi saya sudah di 64, bukan di 50. 64 kali sudah 64 menjadi kali. sudah mendonor darah. Ya, malah ada yang kosong-kosong, kelupaan. Nah, ada diingatkan, saya di tempat lain. Itu Saya nggak mau. Ada di tempat lain yang saya donor juga, misalnya di Luk Semawe. Nah, itu ada itu juga. rutin 3 bulan sekali Pak. Dia kan enggak lagi 3 bulan sekali dia. Kalau sekarang. Udah 65 hari itu udah bisa. Nah, jadi yang penting itu. Dan begini saya itu. Saya tadi kan udah di Muhadjir sampaikan bahwa saya terakhir di sosial. Iya, Kadis Sosial. Saya kalau dinas ini sudah ada beberapa tempat. Ya. Dinas Peternakan Aceh Tenggara, Dinas Peternakan Aceh Utara, Oke. Dinas Peternakan Provinsi Aceh, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Aceh, Ketahanan Pangan dan Penyuluhan maksud saya. Kemudian terakhir di Dinas Sosial memang. Oh. Jadi saya pensiun sudah sejak tahun 2015. 2015. Jadi 8 posisi tahun. umur saya sekarang 68 tahun lebih kurang. Tapi sekarang Bapak masih aktif Pak di kerja-kerja kegiatan sosial. Ada. Di itu. Ada. Ya. Dan saya malah jiwa saya untuk sosial nggak bisa berhenti. Kenapa Pak? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Itu kan nggak bisa kita buat-buat. Saya kadang-kadang yang hana sosialnya merasa sakit. Merasa sakit begitu. Oke. Iya. Misalnya gini ya, kita melihat orang butuh bantuan kita di jalan. Iya. Nah, saya itu berputar-putar bagaimana saya harus bisa bantu dia. Kalau misal orang kecelakaan, minimal saya bisa mengintip untuk memberikan informasi kepada siapa yang butuhkan. Jadi seperti itu. Jadi begitu juga ketika saya di ketiga dinas ini di Banda Aceh, itu saya mengajak kawan-kawan dari PMI untuk datang ke kantor saya, Ya. apa di Dinas Peternakan mengambil darah, di Dinas Badan Ketahanan dan Penyuluhan mengambil darah, dan ada lagi ketika kami membuat satu acara di kantor gubernur, di Dinas Pangan, itu saya buat di situ untuk ambil darah. Jadi Atas semua nama staf dinas. pegawai juga. Di sosial juga begitu. Iya. Nah, jadi saya buat. Ya. Jadi ini penting ini. Jadi saya menghimbau siapa yang ada kemudahan darahnya, berikanlah kepada siapa yang berhak. Ada ketika kita mendonorkan ini, misalnya saya datang ke UDD di Lampino. Iya. PMI Pada Banda Aceh. saat datang situ ada anak muda. Ini ada beberapa kali, bukan sekali. Ya. Ada anak muda sedang mendaftar situ. Saya suka menanyakan, Dek, untuk apa darah? Untuk mama saya Pak. Sakit apa? Kan dia cerita. Kemudian darahnya apa? Ini saya butuh A Pak. A plus. Saya B. Oh gitu. Nah, ini saya satu kebanggaan bisa saya masuk langsung saya sumbang untuk dia. Iya, langsung. Jadi gini, terbantu. adik kan mau donor? Bisa. Belum tahu Pak. Kalau bisa nanti donor darah B kamu kemari, tinggalkan di sini. Darah saya A, ambil untuk kamu. Kan satu kepuasan jiwa kita. Iya. Nah, itu satu model. Ya. Kemudian ada lagi. Pada saat kita sudah menyumbang ke keluarganya, saya lihat nih kok macam mutar-mutar keluarganya. Menunggu saya donor. Rupanya dia mau titip uang untuk saya. Saya bilang enggak apa-apa, saya ikhlas membantu ini. Ada beberapa hal yang memang di situ saya membanggakan, apalagi setelah saya bisa mengajak orang. Dan saya tahu
Setiap saya mengajak orang, misalnya katakanlah ada 100 orang. Kalaupun tidak dia melanjutkan, pasti ada yang melanjut. Satu orang melanjut itu saya sudah menang. Jadi seperti itu. Nah, Ya. Di kegiatan Bapak juga selama ini gabung di komunitas lansia. ada, Pak, saya ya? apa lebih itu. Di lansia saya juga diminta untuk menjadi ketua lansia di Aceh. Cuman saya ini kan harus bersama-sama. Saya hanya advokasi. Advokasi. Sekarang orang tahu Isu-isu misalnya lansia. saya mantan di dinas sosial. Ya. Kemudian ada orang lain yang tahu saya di dinas sosial. Apakah di Biro, apakah di PD, apakah di Banda Aceh ini. Ya. Pak Nasir, Pak minta kursi roda. Oke. Pak Nasir, di mana kita bisa mencari kursi roda? Ya. Karena saya masih punya rekan-rekan di dinas sosial. Akses ke itu. Kalau ada itu insya Allah dibantu. Saya yang mencari sebagai advokasi. Mereka untuk bayar, Pak? lansia. Mereka bayar. Ya, enggak bayar. Enggak bayar, Enggak free, bayar. gratis. Gratis, Oke. enggak bayar. Misalnya kalau di tempat lain, di kabupaten lain, saya berani menelpon kepala dinasnya. Kalau ada nggak mungkin nggak dia berikan. Karena umumnya kalau orang-orang yang masih menjabat kepala dinas sekarang, yang dari dulu dia tahu saya seperti apa. Dia kenal nama Nasir Gurumut. Ya, Jadi Pak Nasir ini mantan kadis sosial, selesai menjabat juga masih bersosial ya. memang harus gitu dia. Harus itu. Harus gitu dia. Kita nggak usah enggan lah dengan menolong orang, nggak usah enggan. Ketika orang Apa lain, yang Bapak Pak Nasir harapkan? Keuntungannya apa? Kepuasan apa? pertama pahala dari Allah. Yang kedua kepuasan jiwa saya bisa membantu orang. Selesai, itu aja. Itu aja kuncinya. Ya kuncinya itu aja. Kan saya setiap menolong orang ini kan ada pahala dari Allah. Ya. Dan saya tidak mengharapkan misalnya siapa yang saya tolong dia membantu saya. Ada lain Allah tunjukkan yang bisa dia membantu saya atau keluarga saya. Ya. Jadi itu. Ataupun orang lain itu yang pernah saya bantu dia juga membantu orang lain. Jadi kebaikan itu terus mengalir. Terus Pak. mengalir. Jadi seperti itu. Mungkin Mungkin saya pernah juga menolong ketika saya lewat Darussalam di jembatan Ule Darussalam Lamnyong. ya. Itu ada ibu-ibu. Dia mau nyebrang, mutar-mutar, mondar-mandir. Saya tahu nih ibu-ibu ini pasti mau nyebrang. Lansia. Lansia. Oke. Jadi saya macam mana nih caranya? Cepat saya ambil sigap, saya putar sana, bawa mobil, berhenti. Ibu mau kemana? Saya mau nyebrang. Nah, ayo. Saya pegang terus tangannya. Saya angkat tangan. Orang berhenti. Tapi kalau itu orang yang bersikap di dalam sebuah kita minta tolong kepada pengemudi, dia tahu kita menolong orang, dia tahu keikhlasan kita, itu pasti dia mengambil sikap juga, saya akan membantu juga. Dia tetap berhenti. Oke. Nah, jadi seperti itulah. Dan pernah juga kecelakaan. Kecelakaannya parah sampai meninggal. Bahunya copot, sudah dikasih mandi. Ketika bahunya itu bergeser, nggak ada orang yang berani pegang. Saya memberanikan jiwa saya yang akan membetulkan kembali. Jadi seperti itu. Pada saat yang saya ngeri, tetapi saya nggak ngeri ketika saya itu teringat untuk beramal. Jadi seperti itu. Niat membantu sesama. Niat Pak, ya? membantu sesama. Ya. Nah, jadi begitu. Hal-hal yang sederhana, Pak ya. Sederhana, tapi kalau mau kita lakukan itu bagus. Bagus. Kemudian kalau saya lihat tadi ditanyakan kepada saya, apa sekarang yang ada kegiatan? Saya sampai kepada ketua BKM disampaikan. BKM Musala. Oh, Musala. Saya tidak mau jadi BKM. Saya kalau di Rawah mau PKM, pengurus kemakmuran Musala. Pengurus kemakmuran Musala. Jadi jangan BKM. BKM itu kan badan. Itu kan gede betul. Itu kan Badan Kemakmuran Masjid. Ya. Tapi kalau musala ini jangan B-nya lah. P aja udah cukup. Pengurus. Saya mau itu. Ya, itu juga termasuk yang saya urus. Ya. Ada lagi misalnya di Fajar Harapan. Sekolah itu, SMA Fajar Harapan, Bapak? Ya, sekretaris. Sekretaris saya komite sekolah ya. Ya, komite sekolah. Okay. Saya diajak untuk menjadi di awal-awal saya komite juga situ. Ya. Jadi saya kan tidak mau lama-lama di situ. Ya. Dan saya udah menolak ketika di Warapak saya diundang. Oke. Saya udah tidak mau lagi di situ. Pada saat saya jadi komite tahun 2010. Kemudian saya udah nggak mau lagi. 2009. Kemudian saya udah beberapa tahun udah nggak mau karena anak-anak ada lagi di situ.
Rupanya setelah itu dicari, pada saat dicari saya membantah. Saya hadir kemari, saya ingin mendengar. Sebenarnya kami kepingin Pak Nasir harus jadi dalam pengurus juga. Mana bisa Pak? Saya kan udah nggak ada anak lagi di sini. Jadi ada satu Permendikbud, dia bilang itu diperbolehkan pengurus komite itu di luar yang punya anak didik, orang luar yang mau memperhatikan pendidikan. Jadi mungkin di situ dianggap saya memperhatikan pendidikan. Dianggaplah saya ke situ, tapi saya nggak mau ketua. Disuruhlah saya sekretaris. Jadi nama saya kalau di tempat lain itu Muhammad Nasir Mahmud, di SK itu semua Muhammad Nasir Mahmud. DRH Muhammad Nasir Mahmud. Tetapi kalau di dalam mengurus ini saya pakai Nasir Gurmud, kenapa? Ada nilai jual. Orang cepat paham. Kalau Nasir banyak Nasir, tapi kalau Nasir Gurmud itu beda. Jadi gitu. Di ini Pak di Dewan ada Pangan ya. Jadi Dewan Ketahanan Pangan Aceh. Ini di Dinas Pangan. Itu mungkin kerjanya. Pemikiran saya itu kan kita memberikan kontribusi untuk kebijakan-kebijakan yang perlu diambil di Dewan Ketahanan Pangan. Kemudian ada lagi di Komisi Penyuluhan. Itu di Dinas Pertanian ada juga begitu. Karena saya kalau datang ke sebuah daerah, saya meminta sama orang lain nggak khawatir dengan bupatinya, dengan wali kotanya, saya nggak khawatir. Kita pun minta bukan untuk pribadi. Bukan untuk pribadi. Begitu juga sumbangan. Jadi komite ini kan kadang-kadang kita meyakinkan orang lain. Kalau guru ini kan tertahan, guru tertahan. Kalau kita enggak. Yang kita minta ini bukan kita untuk kerja, bukan saya cari proyek, dibawa ke sana. Siapa yang kerjakan? Yang penting saya punya sesuatu yang dibuat di situ. Tidak ada saya fee-nya ke saya, tidak ada istilah itu. Jadi saya kerja apa yang bisa menguntungkan orang lain itu satu kebanggaan. Bapak juga bergabung di partai politik, sudah bergabung Pak? Ini begini juga nih, Bung Muhajir. Adinda Muhajir, nggak boleh bung lain ya. Cuman siapa? Adinda ini kan nggak boleh dirubah kan. Adinda sewajarnya. Mungkin Ananda, maaf. Muhajir ini sebaya anak saya yang paling tua. Siapa? Di sini hadir cucu saya. Siapa? Itulah anaknya. Saya kira tadi artis Pak. Gabung di partai politik ini diajak kan Pak Irwandi ini kawan saya. Irwandi Yusuf, mantan gubernur Aceh. Itu adik-adik leting saya. Wah, beliau juga dari dokter awal hewan. Saya sudah saling mengenal. Kebetulan dari satu daerah. Kami tinggal sama-sama di sebuah asrama di Kampung Rama dulu. Dulu. Dan ketika walaupun saya adik kelas. Saya abang kelas. Abang kelas 3 tahun beda ya. 3 tahun. Beliau gubernur, saya tetap menghormati. Beliau gubernur. Beliau atasan saya. Pimpinan kita. Dan pernah ditegur saya, Pak Gubernur, saya memanggil Pak Gubernur ini begini. Bang, abang jangan panggil saya Pak Gubernur, panggil saya. Jadi siapa saya panggil? Tengku Agam nih Bang. Tengku Agam lah. Begitu. Jadi itulah. Jadi diajak gabung di partai. Gabung ke partai politik kita ini. Bagaimana? Di partai politik PNA. Partai Nasional. Partai Nasional Aceh. Jadi diajak bergabung. Di DPRA dia bilang. Saya nggak mau DPRA, saya nggak mampu saya kerja, dan mungkin juga banyak orang yang sudah lupa kepada saya. Mungkin kalau saya di DPRK masih ada orang yang teringat saya. Masih ada orang yang teringat saya. Saya tidak, mudah-mudahan saya tidak adalah hal-hal yang aneh yang saya buat semasa saya di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Utara, di provinsi. Mudah-mudahan tidak ada yang aneh yang saya buat. Itu pun saya hanya ingin berasumsi pekerjaan ini, saya moto dari dulu, kerja adalah ibadah. Kerja adalah ibadah. Jadi keikhlasan di situ ada semuanya. Apalagi ada moto lain, demokrasi. Demokrasi ini kan dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Berarti apa yang diinginkan rakyat, kita hanya menjebatani, mencari bagaimana rakyat itu bisa lebih damai, lebih aman, lebih bisa dinikmati. Bukan untuk menghilangkan hak rakyat. Jadi seperti itu. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang tentang
museum. Ya, museum. Museum. Ya, nah ini juga saya mau tanya Pak, apakah ketika misalnya hari ini Bapak sebagai caleg untuk DPRK Banda Aceh, Ya. ya kan, apa kira-kira yang mau Bapak perjuangkan nanti misalnya Pak, kalau misalnya sebagai legislatif kan jangkauan kita bantu ke masyarakatnya bisa lebih luas lagi Pak. Ya. Banyak hal yang bisa kita bantu ke masyarakat. Kita meyakinkan, pertama tadi saya sampaikan demokrasi. Ini kan dari rakyat untuk rakyat. Ya. Jadi siapa yang inginkan kan semuanya, ini kan kita utusan ini. Orang kepercayaan yang ingin dititipkan kepada saya. Kalau memang itu masyarakat berkeinginan mempercayai saya, ada rasa sesuatu, saya ini sosok yang bisa dipercaya, titipkan kepada saya. Ya. Saya itu akan memperjuangkan. Ya. Memperjuangkan dengan tentu bagaimana caranya ini harus ada. Ya. Misalnya ada lain yang perlu kita bangun di sebuah kecamatan, di sebuah desa yang ada di kecamatan wilayah kerja saya. Bapak maju dari kecamatan apa Pak? Dapil Kecamatan Kuta Alam. Kuta Alam. Kuta Alam. Ini Satu kan kecamatan Pak ya? satu kalau dapil kecamatan itu, ya. Itu 11 desa. 11 desa ya? 11 desa. Oke. Nah, jadi kan kalau ini memang mereka mau menitipkan kepada saya, itu saya akan Aspirasi mereka kepada kepada saya itu saya akan perjuangkan Oke. secara kecamatan. Ya, Karena saya ya. orang di situ utusannya. Ya. Tapi, Desa yang saya perjuangkan di mana desa-desa yang ada di kecamatan tersebut. Kemudian secara kepentingan Kota Banda ke Aceh. Kota Banda Aceh. Itu kan ada hal juga yang harus saya perjuangkan. Ya. Salah satu di antaranya tadi saya sudah sampaikan di sini tentang museum ini. Ya, Museum Persiraja. Persiraja. Itu memang hal kecil, tetapi untuk diingatkan orang, dikenang orang itu untuk melawan lupa orang itu susah. Ya. Susah. Ya. Sehingga di situ perlu diisi-isi oleh siapa saja, bukan hanya saya. Saya tertarik kalau misalnya seperti ini Pak, apakah pameran Persiraja misalnya, festival Persiraja Ya. pertama kan, Ya. jadi dari segi foto, koran, clipping koran dan sebagainya Ya. itu dibuat satu kegiatan festival, Ya. pameran Ya, khusus betul. untuk Persiraja masa dulu. Betul. Ya, saya sangat setuju. Ini generasi sebelum saya juga ada. Ya. Ada, saya udah lupa ingat ya. Ya. Di situ ada apa namanya ini? Bang Leman Lepung ada. Bang Dan Lamreng. Bang Dan Lamreng itu mungkin sudah gabung dengan saya. Itu kan sebelum saya juga. Itu mumpung kami masih ada napas. Mungkin sama saya apa ada, Apa sama yang beliau apa yang ada bisa disumbangkan. Kita minta sama-sama. Nah, kalau medali ini kan yang saya miliki ini kan bukan satu-satunya. Ya. Kan ada sekian belas medali. Ya. Siapa yang mau kasihkan ya? Kasihkan aja. Ya, dengan peran Pak Nasir mungkin kan bisa meminta kepada Yang bersangkutan ya teman-teman. satu tim Apalagi yang Pak bisa Nasir. dikasih? Sepatu sudah tidak ada sama saya. Mungkin Sudah ada sama- memberikan sama Kebirun. Mungkin ada sama beliau. Karena sepatu ini nggak bisa kita simpan lama-lama. Kalau nggak dijaga dengan sesuatu kualitas khusus, dia bisa lapu, bisa expired dia. Ya. Nah, sepatu Mudah-mudahan Pak ada kurator kan, biasanya kalau museum-museum itu ada kurator seni yang memang mengkurasi. Jadi nanti kan misalnya ya soal medali ini jadi dibuat ya keterangannya ini disumbang oleh siapa, kapan jadinya gitu. Habis Biasanya itu pengurus Persiraja. Pengurusnya bukan hanya klub Persiraja yang ada di Banda Aceh ini. Mana klub lain, mana siapa pengurus lain. Dan bukan hanya saya sebagai seorang pemain Nasir Gurumut ini yang main bola yang menjadi legenda di sini. Banyak orang-orang lain yang perlu kita kumpulkan di situ. Ada generasi lain, saya di Persiraja misalnya tahun sekian. Ada generasi lain, ada Dahlan Jail dan lain-lain. Ada Isnar, Joni Asmara dan lain-lain. Nah, itu kan banyak. Pak, seperti apa Pak Nasir kalau melihat Persiraja hari ini dan harapan Pak Nasir misalnya kan? Nah, saya sebenarnya banyak harapan saya. Ini maaf ketika terjadi kasus yang lalu, ini bukan mungkin, tapi saya berterima kasih kepada yang bersangkutan. Ya. Persiraja waktu itu ngongkosan, kalau hilang masuk ke nol. Oh. Beliau berkenan menjalankan walaupun belakangan kita tahu ada kendala. Ya. Itu saya berterima kasih. Ya. Karena saya kepingin saya begini, Persiraja ini klub namanya dulu dambaan Masyarakat Aceh. masyarakat Aceh.
Dulu Bonden Persiraja memang yang ada di Kota Banda Aceh, milik Kota Banda Aceh. Ketika kita kalah dulu itu milik Banda Aceh. Ketika kita menang milik Aceh. Kita tidak ada apa-apa, tidak ada masalah kita. Itu juga cukup kita pahami. Publik Pak. Dan kalau kami kalah misalnya di Medan, kami nggak berani pulang. Diketahui oleh masyarakat Aceh yang ada di Kuala Simpang, ada di Pantai Labu, ada di Biron, ada di Sigli. Kita kan kadang-kadang ini kan terpaksa ngumpet-ngumpet pulang. Ya, kalau kalah emang kita siap dicaci maki. Siap dicaci maki. Jadi seorang atlet itu ketika dia menang itu diagungkan, dipuji luar biasa. Begitu. Dan ketika kita kalah ada juga cacian. Malah sampai ke orang-orang tua kita dibawa ke situ. Padahal dari MNG udah pegawai. Gimana pegahan man? Hak penonton ya. Kadang-kadang orang bertanya juga, kok hak penonton. Ngapain pemain bola ini suka kali main bola? Jadi saya jawab tahu. Yang saya jawab begini, kami main bola sukanya ada olahraga di situ, sehat. Ini sekarang saya bertanya, kenapa suka dinonton? Apa urusannya? Berarti di situ ada seni yang nggak bisa seninya ada di situ. Kemudian ada lagi, saya masih teringat ketika 85 saya main bola di sini. Ada penonton dari Birun, karena saya Nasir Gurmuk dari Birun. Jadi supporternya banyak dari Birun, banyak dari Sigli, banyak dari Melabuh, karena kita di situ kan bertumpuk semuanya. Nah, itu kepalanya dibotain, tertulis di sini itu Persiraja, rambutnya tinggal Persiraja, yang lain dibotain. Ya. Segitu gilanya. Fanatiknya penonton. Kalau kita pikir ini kan rumah sakit jiwa ini kan, tapi enggak juga. Enggak juga. Oke. Seperti itu. Harapannya Pak Persiraja saat ini mungkin apa kira-kira Pak? Pak Nasir. Saya begini, saya berterima kasih kepada presidennya. Memang Persiraja sekarang dalam mengurus ini udah milik seorang perusahaan, presidennya. Kalau dulu beda, tapi namanya masih dipakai nama itu. Nama itu memang sudah berlegenda. Tetapi kalau tadi misalnya museum tidak ada, legenda ini akan hilang. Jadi anak-anak cucu kita nggak tahu dia mau dikemanakan. Dan di dalam proses aturannya memang harus seperti itu, harus ada presidennya, harus dalam perusahaannya. Kalau tidak, kita Indonesia, bukan Aceh, Indonesia dianulir oleh FIFA. Karena itu ketentuan FIFA semuanya. Jadi seperti itu. Kemudian apalagi sekarang kalau memang ini Persiraja, klubnya kebanggaan orang Aceh. Saya berharap talenta Aceh ini banyak di situ. Pemain-pemain Acehnya harus lebih banyak di Persiraja. Kalaupun tidak ada, saya menghimbau kepada putra-putra Aceh. Kalau kita pemain bola profesional, yang harus kita tingkatkan potensi diri. Potensi diri. Masing-masing kita harus tingkatkan. Untuk apa? Untuk ada nilai jual. Nilai jual di situ karena sekarang ini kan udah udah bisnis ya. Olahraganya udah bisnis. Jadi kita harus meningkatkan nilai jual. Untuk ada bisnis, skill kita semuanya harus kita tingkatkan. Jadi ketika ada ini dapat menolong kehidupan kita, kehidupan orang lain. Nah, ini kehidupan orang lain kadang-kadang orang bertanya dari mana dia tolong. Dengan dilakukan kompetisi di Banda Aceh ini, berapa nilai perputaran ekonomi yang sudah terjadi. Nah, misalnya lah saja, ada orang jual kacang, ada orang jual gerobak, ada orang parkir, itu kan ekonomi berputar semuanya. Betul. Kemudian dari sisi lain keacehan, ada penonton datang dari Birun, berapa peningkatannya ketika tertampung pendapatan orang lain, perjalanan itu, makan itu, semuanya. Berangkat dari ini kan sangat positif. Jadi saya mengharapkan sama-sama kita menjaga Persiraja ini. Saya nggak dibantu untuk menonton sekali nonton, 2 kali nonton, 3 kali nonton dan seterusnya. Saya nggak apa-apa. Yang paling penting saya bangga ketika saya bisa beli tiket, saya nonton sesuai dengan beli kesukaan. Tiket juga kalau nonton. Haruslah. Dia ini kan perusahaan, dia punya. Kalau ada diberikan itu lain cerita. Tetapi saya tidak ada masalah. Sama sekali tidak saya permasalahkan. Tetap Bapak sebagai saya sebagai penonton, sebagai pemain Persiraja. Tidak perlu tiket. Orang tahu di situ. Kalau saya mau nonton beli tiket. Karena orang kan
dia kan ingin memajukan persepak bolaan di Aceh, dia butuh anggaran, butuh uang. Ya. Nggak mungkin empowering, pemberdayaan itu tanpa modal. Tapi harus ada modal. Kalau ada modal ya baru bisa dia hidupkan sesuatu. Nah, jadi seperti itu. Oke, Pak. Dinda, Ya, Pak. betul. Wazir, siap. Pak, ini Gubernur Aceh Award. Kita belum sampaikan ya, Pak. Saya kira ini penting juga nih. Ini apa nih, Pak? Itu penghargaan untuk orang tua saya. Oh. Jadi Gubernur Aceh Award HUT ke-72 PGRI HGN 2017 untuk orang tua Bapak Nasir Gurumud. Guru Mahmud. Dulu nama-nama guru masih diingat Pak, sama kayak nama kecil tetap diingat kecil. Sampai mati bawa nama guru. Ya, nama guru. Dan guru dulu itu karismatik. Mudah-mudahan sekarang karismatik juga. Amin. Ya. Dan saya ketika kita lihat ada instruksi makan beragam, saya teringat masa saya dulu. Makan beragam ini apa? Makan beragam. Kita jangan terlalu tergantung sama beras. Karena karbohidrat itu kan di mana-mana. Karbohidrat itu ada di ubi, ada di ketela, ada jagung, ada sagu lagi, kan macam-macam. Jadi saya teringat masa saya dulu. Saya dulu itu sering diberikan itu. Sering diberikan itu. Malah yang diberikan apa? Beras jatuh. Beras jatuh sekarang beras yang polennya itu sudah berkurang. Beras useng, beras udah lama, ya kan. Jadi kan kalau sekarang kan orang DM itu kan itu disuruh makan. Iya betul. Mungkin betul, itu salah satu penyebab tidak DM dulu kan? Ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu kan sering kita makan dulu beras jatuh, campur jagung, campur ubi, campur kelapa. Kan campur apa lagi itu, yang satu lagi itu sagu, kan gitu. Jadi sekarang kalau makan beragam, jangan kita tergantung dengan beras. Saya teringat ke masa lalu, berarti tidak ada masalah. Malah itu kan alami dia, tidak kena apa-apa kan, bersih. Terima kasih banyak Pak Nasir Gurumud, anak seorang guru, anak seorang pemain bola, berkarir di sepak bola, legenda sepak bola Pesisir Raja khususnya kan ataupun di Aceh. Sukses selalu Pak, mudah-mudahan bisa memberikan lebih banyak kapasitasnya untuk masyarakat Kota Banda Aceh dan masyarakat Aceh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Nasir Gurumud. Saya juga mengucapkan terima kasih atas dapat memberikan sesuatu. Mudah-mudahan pencerahan ini bukan hanya untuk saya dan bukan hanya saya sebagai ngomong obrolan belaka, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan kita buat. Siap. Insya Allah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.